Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Nah, ini kan kemarin kita udah belajar tentang materi what time is it, tapi kita baru belajar ini telling the time. Jadi sekarang kita akan belajar tentang telling the months, telling the dates, dan telling the years. Memberitahu bulan, memberitahu tanggal, dan memberitahu tahun. Nah, kita langsung mulai ya teman-teman. Jadi di sini materi yang pertama adalah how to tell the days. Jadi yang kita pelajari di sini adalah bagaimana cara untuk memberitahu hari. Nah, ini ada urutan hari berdasar yang ada di kalender. Pertama ada Sunday, yaitu Minggu. Yang kedua ada Monday, Senin. Tuesday, Selasa. Wednesday, Rabu. Thursday, Kamis. Friday, Jumat. Dan Saturday, Sabtu. Dan materi yang kedua adalah telling the months of the year. Jadi di dalam satu tahun itu ada 12 bulan ya teman-teman. Yang pertama adalah bulan Januari, kedua Februari, March, April, Mei, June, July, August, September, Oktober, November, dan Desember. Dan ini materi yang ketiga adalah telling the dates. Nah, di sini yang kita gunakan saat kita ingin menyatakan tanggal, kita tidak menggunakan cardinal number, melainkan ordinal number. Nah, ordinal number itu seperti yang contohnya di bawah ini. First, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya. Nah, contoh penggunaannya itu seperti ini. January 3rd atau 3 Januari. August 21st, 21 Agustus, dan March 7th, 7 Maret. Jadi yang dipakai adalah ordinal number. Dan ini materi yang keempat adalah telling the years. Telling the years ini memiliki beberapa macam penggunaan. Contohnya di bawah ini. Saat kita ingin menyebutkan tahun 2000, kita menggunakan penggunaan 2000. Dan bila kita ingin menyebutkan tanggal 2005, kita menggunakan penyebutan 2005. Begitu juga dengan contoh yang seterusnya. Misalnya 2006 berarti 2006. 2007 apabila itu 2007. Nah, contoh yang selanjutnya adalah tanggal 1991. Penyebutannya adalah 1991, bukan 1991. Jadi yang diambil di sini ketika kita ingin menyebutkan tahunnya seperti ini, berarti kita ambil 2 digit yang di depan dan dipisah dengan 2 digit yang di belakang. Jadinya 19 dan 91. Dan contoh yang selanjutnya adalah tahun 1999. Nah, ini sama seperti contoh yang di atas, 2 digit di awal dengan 2 digit yang di akhir ini kita pisah. Jadi penyebutannya adalah 1999.
Contoh lainnya ini ada untuk penyebutan 2 digit terakhir dari 00 sampai 09 bisa menggunakan 100. Nah, contohnya seperti ini. Ini 1806. Jadi 2 digit yang di depan ini 18 dan 2 digit yang di belakang 06. Jadi yang kita gunakan adalah 100 karena digit yang terakhir dia adalah angka antara 00 hingga 09. Jadi penyebutannya adalah 1806. Dan contoh yang kedua adalah tahun 1709. Nah, ini yang diambil adalah yang di belakang ini. Ditentukan dari dua digit yang di belakang. Jadi apabila dia 2 digit terakhirnya dari angka 00 hingga 09, dia menggunakan 100. Jadi penyebutannya 1709. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, saya anggap tidak ada ya adik-adik. Dan yang seterusnya ini ada contohnya, contoh menyebutkan tanggal seperti yang ada di kalender. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk penyebutan tanggal itu menggunakan format month, day, dan years, alias bulan dulu, baru tanggal, lalu tahun. Contohnya seperti ini. Ini bulan 9, tanggal 2, tahun 1992. Nah, ini penyebutannya, it is September the 2nd, 1992, atau it is the 2nd September 1992. Nah, jadi ini yang diambil Septembernya dulu, bulannya dulu, lalu the second adalah tanggalnya karena kita menggunakan ordinal number yang tadi ya. Apabila tanggalnya 1 berarti the first, apabila tanggalnya 3 berarti the third, seperti itu. Nah, dan yang tahun ini 1992 diambil digit awalnya dulu yaitu 19, baru digit yang keduanya yang terakhir, 2 digit yang terakhir adalah 92 yaitu 92. Penyebutan yang lain adalah it is the 2nd September 1992. Jadi ini untuk yang bila di Inggris dia menggunakan day dulu atau tanggal dulu, baru bulan, baru tahun. Jadi yang disebut duluan adalah the second-nya, alias tanggalnya dulu, baru bulan, baru tahun. Nah, contoh yang lainnya adalah ini. Bulan 3, tanggal 11, tahun 2021. Nah, ini penyebutannya adalah it is March, bulannya Maret. The 11 adalah tanggalnya karena dia menggunakan ordinal number, jadinya ditambah TH. Dan untuk tahunnya 2021 atau 2021. Atau penyebutannya juga bisa dibalik menjadi tanggal duluan, baru bulan, baru tahun. Nah, selanjutnya adalah untuk preposisi. Preposisi itu kata depan ya teman-teman. Jadi untuk melengkapi tanggal yang kalian ingin sebutkan itu kita bisa menggunakan at, kita bisa menggunakan in, dan menggunakan on. Jadi at itu digunakan untuk menunjukkan waktu yang tepat atau presisi yang tepat. Jadi untuk at ini contohnya seperti ini. Apabila kita ingin menunjukkan jam yang tepat, berarti kita menggunakan at. Jadinya at 2 p.m., at 2 o'clock. Atau yang precis atau yang tepat atau presisi itu seperti at breakfast time. Karena ini jelas ya teman-teman waktunya. Waktunya jelas, jadi dia menggunakan at. At the moment juga bisa. Sebagai contoh. Nah, contoh yang kedua, penggunaan yang kedua adalah menggunakan in. Nah, in ini digunakan untuk menunjukkan bulan, tahun, abad, dan periode yang panjang. Nah, contohnya itu seperti in Februari. Februari ini kan bulan ya, jadi dia menggunakan kata depan in. Dan yang selanjutnya ini ada contoh tahun 1999. Dia juga menggunakan in karena dia menunjukkan
periode yang panjang, yaitu tahun. Nah, in the next century juga sama, dia pakai in karena dia menunjukkan periode yang panjang, dan winter juga sama karena dia menunjukkan periode yang panjang, jadi menggunakan in. Dan kalau penggunaan on ini digunakan untuk menunjukkan hari dan tanggal. Nah, hari dan tanggal itu contohnya seperti ini. On Sunday, pada hari Minggu. On Saturday, pada hari Sabtu. On 9 August 2020. Nah, ini menggunakan on karena dia menunjukkan tanggal. Nah, on Eid Mubarak Day. Ini juga menunjukkan hari, jadi dia menggunakan on. Ini gambar masuk ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait penggunaan preposisi atau cara menggunakan format MM ini, month, day, year ini? Nggak ada. Ibu, ini ditulis nggak, Bu? Silakan kalau yang mau menulis. Habis ini bilang siapkan bilang kita janda sama dengan soal yang terkaitnya ada bawa ya apa? Ya, dan kompetisi itu ya. Berarti pakai ulang Tes kompetisi tesnya. Sudah sampai kompetisi tesnya sudah dipakai yang kemana? Pak yang bab 1. Berarti kerjanya apa ya? Sudah. Suruh tulis ABC-nya. Terlalu lama untuk belajar. Soalnya banyak, 40 ada iya 40 tulis apa-nya. Kalau dia dimasukkan ke sini, bisa kita tinggal bacakan ideologi. Ini tidak bisa nih Pak ini. Iya. Jadi lewat grup WA aja ya Pak. Harus buat tuliskan di sini dulu. Bisa. Teman-teman tidak ada yang mau bertanya ya? Nggak, Miss. Tidak, Miss. Berarti ini udah ya, kita habis ya bab 3 ini. Berarti teman-teman tinggal mengerjakan instrumen penilaian dari LKS nanti saya berikan untuk bab 1. Itu saja ya dulu untuk hari ini teman-teman. Kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Baik, ini bagi yang belum masuk ini bisa melihat di itu ya, nanti saya kirim rekaman Zoom-nya, bisa dilihat bagian tertinggal. Selanjutnya saya tutup ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.